Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanafi Makmum Toha dengan NIM 2104411-040. Saya dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer, Prodi Informatika. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi saya tentang topologi jaringan. Di dalam topologi jaringan terdapat 5 macam topologi. Yang pertama, topologi jaringan bus, topologi jaringan ring, topologi jaringan star, topologi jaringan tree, dan topologi jaringan mesh. Yang pertama adalah topologi jaringan bus. Pengertian dari topologi jaringan bus adalah topologi bus yaitu jenis dari topologi jaringan komputer yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya atau memakai kabel pusat sebagai tempat yang mana seluruh klien dan server terhubung. Pengertian lain dari topologi bus adalah jenis topologi yang memakai kabel tunggal sebagai media transfer yang mana semua klien yang memakai topologi ini akan saling terhubung ke server. Adapun fungsi dari topologi bus ialah berupa dengan fungsi topologi jaringan lain, yakni menyambungkan dua atau lebih komputer supaya bisa berkomunikasi untuk saling menukar data. Seperti pada gambar yang telah tercantum di sini, ini adalah contoh dari topologi bus. Selanjutnya, ciri-ciri dan karakteristik topologi bus. Ciri-ciri dari topologi bus ialah merupakan teknologi lama yang disambungkan dengan satu kabel dalam satu baris. Tidak memerlukan peralatan aktif untuk menyambungkan terminal atau komputer. Setiap komputer tidak tersambung dengan komputer lain secara langsung, tetapi tersambung dengan kabel tunggal yang merupakan media transmisinya. Kabel tunggal tersebut adalah jalur yang akan dilewati oleh data. Seringkali pada bagian ujung kabel utama terpasang terminator yang berfungsi untuk menghentikan sinyal agar tidak berbalik arah ke sisi ujung lainnya. Ujung kabel dipasang konektor 50 ohm. Apabila kabel putus, maka komputer lain tidak bisa berkomunikasi. Sulit mengidentifikasi masalah yang muncul. Dukungan teknologi sudah tidak ada. Dan untuk karakteristik topologi bus, yang pertama, proses instalasi jaringan bisa dilaksanakan dengan jaringan. Yang kedua, adanya kabel utama yang fungsinya sebagai pusat lalu lintas data. Dan yang ketiga, setiap node akan disambungkan secara serial dan ujung kabel utama akan dipasang terminator untuk menutupnya. Yang keempat, biaya yang digunakan untuk membangun topologi bus lebih murah. Yang kelima, paket data yang terkirim akan sering mengalami persimpangan dalam satu kabel. Yang keenam, membutuhkan konektor BNC T-konektor di setiap kartu jaringan. Yang kedelapan, seringkali terjadi kepadatan lalu lintas data di kabel utama. Yang kesembilan, jika terjadi kerusakan di salah satu node, maka jaringan akan down atau lemah. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihan topologi bus ialah yang pertama, irit kabel, karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya sehingga terpusat. Yang kedua, instalasi tergolong cukup mudah karena layout yang cukup simpel. Ketiga, mudah untuk dikembangkan karena jika akan menambah klien maupun server tidak akan mengganggu komputer lain. Kecepatan pengiriman data yang tinggi. Dan irit biaya karena irit kabel. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, jika terjadi kesalahan dapat mengganggu komputer lain yang terhubung dengan kabel utama. Yang kedua, sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar. Yang ketiga, karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisi, maka lalu lintas data cukup padat.
Yang keempat, jika kabel utama mengalami gangguan, maka seluruh komputer yang terhubung dengan jaringan pun akan mengalami gangguan. Yang kelima, dibutuhkannya repeater untuk memperkuat sinyal jika jaraknya jauh. Dan yang terakhir, sering terjadi tabrakan data. Dan untuk yang kedua, topologi yang kedua yaitu topologi jaringan ring. Untuk pengertian topologi ring ialah topologi yang alur datanya berbentuk cincin. Topologi ini menghubungkan satu host ke host setelah dan sebelumnya, atau dengan kata lain setiap node terhubung ke node yang selanjutnya. Kemudian node yang terakhir terhubung ke node yang pertama. Jadi dalam topologi tersebut tidak ada awal dan tidak ada akhir, dan semua komputer bisa mempunyai dua sifat, yaitu sebagai client dan server. Seperti pada gambar yang tercantum di sini. Ini adalah contoh dari topologi ring. Dan untuk ciri-ciri topologi ring, yang pertama, teknologi IBM yang biasa dipasangkan dengan mesin IBM AS400. Dan yang kedua, menggunakan standar IEEE 802.5. Yang ketiga, secara alur dan tata letak fisik alur jaringannya membentuk cincin. Setiap segmen dihubungkan dengan hub sentral MSAU, Multi-Station Access Unit. Dan yang kelima, konektor AUI, Attachment User Interface. Dan yang keenam, teknologi token passing untuk mengirimkan paket data dalam ring. Yang ketujuh, jika komputer satu down maka data masih bisa mengalir. Dan yang kedelapan, discontinue support. Dan untuk kelebihan dan kekurangan topologi ring, yang pertama, kelebihannya, semua komputer mempunyai hak yang sama, yaitu bisa sebagai client dan server serta tidak membutuhkan kendali pusat. Dan untuk yang kedua, menghubungkan secara langsung dua perangkat dalam jaringan. Yang ketiga, identifikasi kerusakan mudah karena sinyal data selalu bergerak lurus dari perangkat pengiriman sampai perangkat tujuan. Yang keempat, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena aliran data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. 6. Waktu untuk mengakses data lebih optimal karena siklus rangkaian transmisi jaringan berada dalam jalur satu arah. Yang ketujuh, dari segi ekonomis, skematik topologi ring lebih hemat biaya karena penggunaan kabel yang diperlukan tidak membutuhkan terlalu banyak kabel. Dan dari segi efisiensi tata letak, rangkaian layout kabel sangat sederhana dan mudah dikembangkan sesuai keperluan. Dan untuk kekurangan topologi ring, yang pertama, sulit ketika menambah komputer atau mengurangi komputer, karena semua komputer harus diset ulang pengaturan jaringannya. Yang kedua, karena siklus jaringan melibatkan semua komputer yang saling terhubung satu sama lain. Apabila komputer yang satu rusak atau bermasalah, maka akan berdampak fatal secara keseluruhan terhadap kondisi jaringan. Kepadatan lalu lintas jaringan atau traffic network yang tinggi menyebabkan rentan terhadap kerusakan jaringan. Kegagalan satu terminal repeater akan memutuskan komunikasi ke semua terminal. Dan yang kelima, pemasangan terminal baru menyebabkan gangguan terhadap jaringan karena terminal baru harus mengenal dan dihubungkan dengan kedua terminal tetangganya. Yang ketiga, topologi jaringan star. Pengertian dari topologi jaringan star ialah bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node ke tengah ke setiap node atau pengguna. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub atau switch. Intinya, topologi ini menggunakan hub atau switch untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer yang lain. Switch yang berfungsi untuk menerima sinyal dari komputer dan meneruskan ke
semua komputer yang terhubung dengan switch tersebut. Ini adalah contoh dari topologi star. Dan untuk karakteristik dari topologi star, yang pertama, setiap node berkomunikasi secara langsung dengan central node. Trafik data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. Yang kedua, mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke central node. Yang ketiga, jika terjadi kerusakan pada salah satu node, maka hanya pada node tersebut yang terganggu tanpa mengganggu jaringan lain. Yang keempat, dapat digunakan kabel lower karena hanya menghandle satu traffic node dan biasanya menggunakan kabel UTP. Dan untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi star, untuk kelebihannya yang pertama, kerusakan pada satu saluran hanya akan memengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Yang kedua, tingkat keamanan termasuk tinggi. Yang ketiga, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Yang keempat, penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Yang kelima, akses kontrol terpusat. Yang keenam, kemudahan deteksi dan isolasi atau kesalahan dan kerusakan. Pengelolaan jaringan. Yang terakhir, paling fleksibel. Dan untuk kekurangannya, jika node tengah mengalami kerusakan maka seluruh rangkaian akan berhenti. Yang kedua, boros dalam pemakaian kabel. Yang ketiga, hub jadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Yang keempat, peran hub sangat sensitif sehingga ketika terdapat masalah dengan hub, maka jaringan tersebut akan down. Yang kelima, jaringan tergantung pada terminal pusat. Yang keenam, jika menggunakan switch dan lalu lintas data padat dapat menyebabkan jaringan lambat. Yang terakhir, biaya jaringan lebih mahal daripada bus atau ring. Dan yang keempat, topologi jaringan tree. Pengertian dari topologi jaringan tree ini ialah gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Untuk kedua gabungan tersebut berada pada satu jaringan yang mana keduanya menjadi kumpulan dari topologi star yang telah dihubungkan pada topologi bus. Sehingga untuk setiap klien akan dikelompokkan pada sebuah kelompok untuk dijadikan sebagai pusat komunikasi. Hal ini seperti struktur pada jaringan topologi star. Ini adalah contoh dari topologi tree. Dan untuk karakteristik topologi tree, yang pertama, antar kelompok melakukan komunikasi yang dilakukan melalui sebuah hub. Yang kedua, pusat data dan kendali jaringan berada dan diatasi oleh hub pusat. Yang ketiga, di dalam kelompok jaringan yang membentuk sebagai topologi star akan menyebabkan adanya pengelompokan atau klasifikasi pada setiap tingkatan. Yang keempat, kabel utama yang berperan sebagai backbone atau tulang punggung yang berfungsi sebagai penghubung jaringan. Dan untuk kelebihan dan kekurangan topologi tree, untuk kelebihannya yang pertama, mudah mengembangkan menjadi jaringan luas. Yang kedua, mudahnya mendeteksi kerusakan atau kesalahan. Dan yang terakhir, manajemen data yang baik. Kekurangannya, yang pertama, kinerja yang lambat. Yang kedua, hub menjadi peran penting. Ketiga, menggunakan biaya yang banyak karena menggunakan banyak kabel dan hub. Yang ketiga, jika komputer yang ada di tingkat tinggi mengalami masalah, maka komputer yang di bawahnya juga mengalami masalah. Dan untuk yang kelima, topologi jaringan mesh. Pengertian dari topologi jaringan mesh ini ialah topologi jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer secara penuh. Topologi ini adalah topologi yang paling kompleks dibanding dengan topologi jaringan yang lainnya. Topologi jenis ini banyak digunakan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Konsep dari topologi ini adalah setiap komputer dalam jaringan saling terhubung satu sama lain sehingga jika terjadi kerusakan pada salah satu komputer tidak berpengaruh pada komputer lain atau berpengaruh pada jaringan. Ini adalah contoh dari topologi mesh. Dan jenis-jenis topologi mesh terdapat dua macam. Yang pertama, topologi mesh full connected.
Topologi mesh full connected mempunyai ciri utama di mana setiap komputer dalam jaringan saling terhubung satu sama lain secara penuh. Dan yang kedua, topologi mesh particle connected. Pada topologi mesh jenis ini memiliki ciri yaitu setiap komputer dalam jaringan tersebut, tidak semua komputer akan berhubung dengan komputer lainnya, sehingga ada beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain dan beberapa komputer tidak saling berhubungan. Dan untuk ciri-ciri dan karakteristik topologi mesh ini, ciri-cirinya yaitu konsep internet. Tidak ada client server, semuanya bisa bertindak sebagai client dan server. Yang ketiga, peer-to-peer. Yang keempat, bentuk mesh yang paling sederhana adalah array 2 dimensi, tempat masing-masing simpul saling terhubung dengan keempat tetangganya. Yang kelima, diameter komunikasi sebuah mesh yang sederhana adalah 2. Yang keenam, koneksi wraparound pada bagian-bagian ujung akan mengurangi ukuran diameter menjadi 2. Yang terakhir, topologi mesh ini cocok untuk hal-hal yang berkaitan dengan algoritma yang berorientasi matriks. Untuk karakteristiknya, yang pertama, topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antar peralatan-peralatan yang ada. Yang kedua, susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Yang terakhir, jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Dan untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh ini, untuk kelebihannya, yang pertama, topologi mesh dapat dengan cepat mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan komputer. Yang kedua, topologi mesh meningkatkan keamanan data yang di-sharing dalam jaringan komputer tersebut. Yang ketiga, topologi mesh sangat aman dari gangguan oleh komputer lain yang mengalami masalah dalam jaringan. Yang keempat, keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Dan yang kelima, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebihan. Dan yang terakhir, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, proses instalasi pada topologi mesh sangat rumit sehingga membutuhkan tenaga ahli di bidang jaringan komputer. Yang kedua, topologi mesh membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya. Yang ketiga, topologi ini kurang praktis sehingga tidak cocok untuk keperluan sehari-hari. Yang keempat, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Dan yang terakhir, biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan tentang topologi jaringan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mahasiswa.